Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya untuk pagi ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat, memberikan tambahan nikmat kepada kita semua. Kita diteguhkan iman Islam, diberi hati yang terang untuk bisa semangat mempelajari ilmu-ilmu Allah, diberikan keselamatan, kesejahteraan, hidup dunia sampai akhirat, dan diberikan apa saja, diberi ilmu, rizki, umur yang bermanfaat dan barokah untuk dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan atau kita akan memulai belajar kita tentang ilmu hadis, di mana untuk pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa gambaran materi tentang ilmu hadis yang akan kita pelajari. Untuk kali ini kita bersama anak kelas 11 keagamaan ya. Untuk itu mari ini buku kajiannya, buku materinya ilmu hadis untuk kelas 11 keagamaan. Kita mulai dari bab 1 ya. Coba kita buka dulu materinya. Sebelumnya untuk materi di buku ini ada beberapa bab. Bab 1 tentang hadis sahih dan hasan, bab 2 tentang hadis dhaif, bab 3 hadis maudhu, bab 4 hadis berdasarkan sifat sanadnya, bab 5 hadis berdasarkan tempat penyandarannya, bab 6 tahammul wa adaul hadis, bab 7 ilmu rijalul hadis, dan bab 8 ilmu jarh wa ta'dil ya. Ada 8 bab. Oke, kita mulai dari bab yang pertama. Bab 1 ya, hadis sahih dan hasan. Jadi pada bab ini kita akan pelajari tentang apa itu hadis sahih dan apa itu hadis hasan. Silakan diperhatikan dengan baik, kita belajar sama-sama. Hadis sahih dan hasan. Perlu diingat mempelajari mustalah hadis, inti tujuan akhirnya adalah untuk menentukan apakah hadis itu diterima, makbul, atau ditolak, mardud. Para ahli hadis membuat istilah berdasarkan 3 kategori, yakni sahih, hasan, dan dhaif. Dengan mengetahui inilah maka bisa mengetahui mana hadis yang boleh dijadikan hujjah dan yang tidak boleh dijadikan hujjah untuk menemukan hukum syar'i. Adapun bab-bab yang lain tujuan akhirnya adalah bab ini ya. Oke, ini bisa dibaca di materinya atau bukunya bisa di-download ya di link yang sudah pernah saya sampaikan. Untuk peta konsep di bab ini adalah hadis yang dapat diterima berdasarkan kualitas sanad, yaitu ada hadis sahih, ada hadis hasan. Hadis sahih dibagi menjadi 2, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Sedangkan hadis hasan juga dibagi menjadi 2, hasan li dzatihi dan hasan
li ghairihi. Maaf, ini tulisannya kok lidatihi semua. Yang benar ada hasan li ghairihi. Ada beberapa kata kunci untuk memahami materi di bab ini. Ada istilah dobit, ada istilah dobet sodr, ada istilah dobet kitab, kemudian ada adalah, ada martabatul hadis, ada inqita ussanad, ada sahih, ada hasan, sahih atau hasan lidati, ada sahih atau hasan li ghairi, ada illah dan ada ats-tsiqah. Oke, ini nanti kita pahami bersama-sama. Mari memahami, kita pahami sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sahih. Pengertian hadis sahih. Kata sahih secara bahasa diartikan sehat. Merupakan lawan dari sakim atau sakit atau lemah. Yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar tanpa adanya penyakit dan cacat. Jadi yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar tanpa adanya penyakit dan cacat. Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian hadis sahih, namun secara umum pendapat mereka tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Di antara pendapat para ulama tentang definisi hadis sahih adalah sebagai berikut. Al-hadits alladzi ittasala sanaduhu binaqlil adlid dhabiti am mithlihi min ghairi syudzudin wala illatin qatihatin. Jadi hadis sahih adalah al-hadis, yaitu hadis alladzi ittasala sanaduhu, yang sanadnya bersambung tanpa putus, binaqlil adli, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, ad-dhabiti, dan sempurna ingatannya, an mislihi, dari periwayat yang memiliki kualitas sepadan, artinya adil dan juga dhabit, punya sempurna ingatan atau ingatannya kuat. Min ghairi syudzudin, tidak sat, artinya tidak ada kejanggalan, wala illatin, dan tidak ada illat atau cacat qadihatin yang dapat mencederainya. Imam Nawawi di dalam kitab Tadribur Rawi mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis sahih itu matta sanaduhu bil udulid dhabitina min ghairi syudzudin wala illatin. Hadis yang sanadnya bersambung melalui orang-orang yang adil dan sempurna ingatannya, tidak syad dan tidak ada ilat. Contoh hadis sahih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnaini kafil thalathah wa ta'amul thalathati kafil arba'ah. Rawahul Bukhari fi kitabil ad'imah. Artinya Rasulullah SAW bersabda, makanan dua orang
cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis tersebut merupakan hadis sahih karena semua sanadnya muttasil, bersambung dari rawi yang paling akhir sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua rawinya thiqah, artinya dapat dipercaya. Yang kedua, syarat-syarat hadis sahih. Itu tadi pengertian hadis sahih, sekarang syarat-syarat hadis sahih. Berdasarkan definisi hadis sahih di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah sebagai berikut. 1. Sanadnya mutasil. Maksudnya adalah semua periwayat ini, semua periwayat isi hadis benar-benar mengambil hadis secara langsung dari periwayat sebelumnya. Kemudian periwayat sebelumnya dari periwayat sebelumnya lagi hingga akhir sana. Jadi semua periwayat meriwayatkan dari periwayat sebelumnya terus bersambung ya sampai akhir. Untuk memastikan sebuah hadis diterima langsung oleh periwayat dari gurunya, Imam Muslim mensyaratkan keduanya harus hidup satu generasi dan memungkinkan saling bertemu. Jadi ini otomatis ya, artinya bagaimana seorang periwayat mengatakan meriwayatkan hadis dari A, padahal dia tidak hidup sezaman dengan A, dia tidak pernah bertemu dengan A, itu kan tidak mungkin. Jadi Imam Muslim memberikan syarat terkait dengan diterimanya langsung sebuah riwayat, artinya riwayat itu dari gurunya, dia tentu hidup di satu zaman dan saling bertemu. Sedangkan Imam Bukhari mensyaratkan keduanya harus benar-benar pernah bertemu. Oleh karenanya kitab Sahih Bukhari dianggap lebih utama karena syaratnya lebih ketat. Kalau Imam Muslim tadi kemungkinan saling bertemu, tapi kalau Imam Bukhari harus benar-benar pernah bertemu. Yang kedua, periwayatnya adil. Adil adalah sebuah watak yang menjadikan seseorang selalu bertakwa dan menjaga harga diri. Orang adil adalah seorang muslim berakal sehat, tidak fasik, tidak fasik ya, tidak kurang ajar, dan tidak jelek perilakunya, atau selalu menjaga muru'ah, menjaga harga dirinya, menjaga kewibawaannya. Dalam menilai keadilan seorang periwayat cukup dilakukan dengan salah satu metode berikut. 1. Keterangan seseorang atau beberapa ulama ahli takdil bahwa periwayat itu bersifat adil. Ya sudah, cukup ada komentar para ulama yang ahli takdil mengatakan bahwa si periwayat itu bersifat adil. Yang kedua, khusus mengenai periwayat hadis pada tingkat sahabat, mayoritas ulama sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil. Jadi semua ulama sepakat bahwa seluruh sahabat itu bersifat adil. Yang ketiga, periwayatnya dobit. Maksudnya dobit, masing-masing periwayatnya memiliki daya ingat sempurna ketika menerima hadis. Kemudian menjaga isi hadis tersebut baik melalui hafalannya, disebut dengan dobitus sodri, atau melalui tulisannya, disebut dengan dobitul kitabah. Artinya kapanpun hadis tersebut dibutuhkan, dia dapat menunjukkan dengan cepat, baik melalui hafalan atau tulisannya, dengan tanpa adanya perubahan dari saat menerima hadis pertama kali. Ini ya, jadi
Adapun sifat-sifat kedobitan periwayat menurut para ulama dapat diketahui melalui satu, kesaksian para ulama. Dua, berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat orang lain yang telah dikenal kedobitannya. Itu cara mengetahui kedobitan seorang periwayat. Syarat hadis sahih yang keempat adalah tidak syadz. Maksudnya ialah isi hadis atau matan hadis itu benar-benar tidak syadz, dalam arti tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih fiqh, orang yang lebih dipercaya. Artinya tidak ada pertentangan isi hadis yang diriwayatkan dengan yang diriwayatkan oleh orang yang lebih fiqh. Kalau bertentangan lah ini terjadi syadz, namanya kejanggalan. Tidak terdapat ilat, ini syarat yang kelima. Sebuah hadis dikatakan sahih, syarat yang kelima adalah tidak terdapat ilat. Maksudnya tidak ada sebab yang samar yang dapat menurunkan derajat kesahihan hadis. Ilat hadis dapat terjadi pada sanad, pada matan, atau keduanya sekaligus. Namun demikian ilat yang paling banyak terjadi adalah pada sanad, seperti menyebutkan muttasil terhadap hadis yang munqati atau hadis mursal. Itu 5 syarat hadis sahih ya. Jadi intinya untuk syarat hadis itu dikatakan sahih, satu, saya ulangi, sanadnya muttasil, bersambung sampai Rasulullah atau bersambung sampai akhir sanadnya ya. Terus periwayatnya adil, periwayatnya dobit, kemudian tidak ada syadz dan tidak terdapat ilat. Itu 5 syarat hadis sahih. Bagaimana dengan kedudukan hadis sahih? Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan. Jadi tingkatannya hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Karena itu apabila hadis sahih bertentangan dengan hadis hasan, maka didahulukan hadis sahih. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau hujjah yang dapat digunakan untuk menentukan masalah akidah, masalah hukum, dan masalah akhlak. Hukum-hukum yang berdasarkan hadis sahih harus diamalkan. Tidak semua hadis sahih dapat diriwayatkan secara umum. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah kamu menyampaikan sebuah hadis pada kaum yang akal mereka tidak mampu memahaminya, melainkan akan menjadi fitnah baginya. Sekali lagi, tidaklah kamu menyampaikan sebuah hadis pada kaum yang akal mereka tidak mampu memahaminya, melainkan akan menjadi fitnah baginya. Jadi bahayanya kalau hadis diterima oleh orang-orang yang akalnya tidak mampu memahami, ini akan menjadi fitnah. Di akhir zaman seperti ini banyak ya fitnah-fitnah yang terjadi akibat kesalahpahaman dalam memahami agama. Untuk pertemuan hari ini sampai sini dulu ya, tentang hadis sahih dan syarat hadis sahih serta kedudukan hadis sahih. Untuk klasifikasi atau pembagian hadis sahih menjadi 2 macam, hadis sahih lidati dan hadis sahih li ghairihi. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang manfaat dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.